Om Swastiastu, berjumpa lagi dalam program Pelita Dharma, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Igede Swibawa dari PHDI Provinsi Lampung akan membawakan topik dengan judul Harmoni Agama dengan Budaya Nusantara. Baik, Bapak Ibu dan umat sedharma, adik-adik yang menyaksikan acara ini, sebelum kita memulai membahas topik itu, baiknya kita mengenali dulu makna dari satu persatu kata dari judul tersebut. Saya kira yang pertama yaitu mengenai harmoni. Kata harmoni sesungguhnya pertama kali digunakan untuk musik ya. Jadi adik-adik dan bapak atau ibu yang pernah mendengar musik yang enak itu didengar dari nada-nada yang berbeda, dimainkan atau dinyanyikan pada saat yang bersama. Tetapi dalam hal ini kita akan membahas harmoni dalam budaya dan agama. Nah, kira-kira kita bahas dulu budaya. Apa itu budaya? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan budaya itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa serta karya masyarakat. Nah, tetapi kita perlu membahas kira-kira apa yang disebut budaya Nusantara. Ya. Budaya Nusantara berarti apa? Berarti semua yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa serta karya masyarakat Indonesia atau kita sebut Nusantara. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta siapapun yang mendengarkan channel ini, kita tahu Indonesia itu sangat kaya dan sangat beragam. Kita memiliki 17.000 pulau. Kita memiliki 1.340 suku, kita memiliki 718 bahasa. Tetapi kita menyaksikan bahwa negara Indonesia sampai saat ini tetap utuh, bersatu, padu dan teguh. Bersatu padu, dan apa penyebabnya? Itu adalah tidak lain karena ada harmoni di antara keanekaragaman itu. Kita bersyukur Astungkaro umat Hindu telah menyumbangkan suatu slogan atau sesanti yang sangat terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro, kemudian yang disingkat menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam keberagaman itu kita bersatu padu. Nah, itulah salah satu bukti mengapa Indonesia tetap utuh, itu adalah disebabkan adanya harmoni. Nah, kemudian kita kaitkan dengan agama. Seperti apa yang kita ketahui, suku-suku di Indonesia akan memiliki cipta, rasa, karsa yang berbeda, yang kita sebut dresta. Mungkin kita kenal dresta di Bali, kita mungkin kenal dresta di Jawa, kita kenal juga dresta di Kalimantan, mungkin di Dayak, mungkin di juga Batak. Tetapi mereka beragama Hindu dan mereka dapat harmoni dengan budayanya. Oleh karena itu, maka kita perlu mengkaji mengapa agama Hindu dapat harmoni dengan budaya yang kita sebut budaya Nusantara. Yang tadi saya sebutkan itu ada Bali, ada Jawa, mungkin ada Batak, mungkin ada Dayak dan sebagainya. Dan itu tidak lain karena agama Hindu itu mengajarkan banyak hal yang mendukung adanya harmoni. Kita lihat upacara. Agama Hindu dimanapun di Indonesia tidak lepas dari 3 kerangka agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan ritual. Kalau kita ingin menyaksikan adanya harmoni antara agama dan budaya, kita bisa melihat di ritualnya. Di Bali contohnya, semua upacara, semua kegiatan ritual, semua upacara itu tidak lepas dari budaya Bali. Kita melihat bagaimana dresta Bali mewarnai upacara di Bali. Begitu juga di Jawa, mungkin umat Hindu melakukan ritual, bagaimana dresta Jawanya bisa mewarnai upacara di
agama di Jawa. Begitu juga Dayak. Dayak Kaharingan mungkin. Kita bisa melihat bagaimana budaya Dayak bisa mewarnai ritual agama Hindu di sana. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan, kita mungkin tidak bisa menganalisis bagaimana mekanisme antara agama dan budaya bisa harmoni. Tetapi kita bisa melihat bukti-bukti, dan itu sudah berjalan sejak dulu kala dan hingga saat ini kita menyaksikan harmoni antara budaya dan agama. Saya kira kita bisa melihat mengapa demikian. Kita memiliki ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, kemudian bertindak yang baik. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dilandasi oleh pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan juga yang baik. Demikian juga kita punya filsafat Trihitakarana, harmonisasi dengan Tuhannya yang Maha Esa, harmonisasi sesama masyarakat, harmonisasi dengan lingkungannya. Begitu juga kita punya filsafat Trihitakarana, kita punya filsafat Trikaya Parisuda, kita punya filsafat Satyam Siwam Sundaram. Kita melihat di sana dalam artian ada kebenaran, kesucian, dan keindahan. Contoh juga kita bisa melihat harmoni. Tempat sembahyang, mungkin orang Bali, suku Bali, agama Hindu, yang beragama Hindu, suku Bali sembahyang di pura. Bentuk pura bervariasi. Mungkin umat Hindu di Jawa sembahyang di candi atau mungkin di sanggar. Umat Hindu di Dayak tempat sembahyangnya juga berbeda, dan itu dapat berjalan demikian rupa. Sehingga kita dapat menyimpulkan betapa ajaran agama Hindu itu mendukung harmoni antara ajaran agamanya dengan budayanya. Yang penting tidak terlepas dari tatwa, susila, dan upakara. Jadi tidak melempas dari ajaran agama itu sendiri. Saya kira demikian ya, sedikit Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon ampuro. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.